Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Jumat ya, ini weekend tanggal 30 September ya, akhir bulan juga nih. Oke, bagaimana kabar portofolio kalian guys selama 1 minggu ini di saat IHSG yang tidak menentu ya. Cuma tadi sempat menarik sih untuk IHSG itu ada tarikan ke atas nih untuk menjelang closing tadi. Coba kita lihat dulu ya sedikit terkait dengan IHSG. Ya, pokoknya selama saham atau emiten yang kalian pegang itu fundamentalnya sehat dan rutin bagian dividen, ya dia bakal bertahan, guys. Ya, kayak gitu. Ya, ini ketarik tipis banget ya 0,07% IHSG. Ya, nantilah kita lihat untuk Senin semoga bisa rebound lagi ya. Seenggaknya ya IHSG ini masih bertahan ya di atas 7.000. Sempat tadi kan dia dibawa turun nih ke 6.950-an ya. Nah, itu kemudian ditarik lagi naik dengan closingnya hijau tipis banget 0,07% ya. Nah, itu guys. Nah, jadi seenggaknya ya emiten yang kalian pegang itu bagus-bagus lah fundamentalnya dan rutin bagian dividen. Kenapa? Karena memang investor itu nanti larinya ke situ gitu loh. Ya, larinya ke saham-saham yang rutin bagian dividen kayak gitu. Ketika market lagi nggak menentu kayak gini. Nah, itu guys. Ya tenang aja ya, nggak usah kalian apa ya, maksudnya sell begitu meskipun hijau terus market nggak menentu begini terus kalian sell begitu, ya eman-eman juga gitu loh ya. Nanti kalau ketika dia rebound ya siapa tahu kalian juga bisa ketinggalan kereta juga gitu loh ya, hati-hati. Kalau merah sih lebih baik average down. Jadi average down di saham atau emiten bagus itu yang nggak ada salahnya juga, kecuali memang emiten yang kalian pegang itu gorengan, kemudian kalian average down, nah itu yang kalian harus waspadai atau hati-hati kayak gitu. Oke, ini kita akan bahas ya saham MAPI Mitra Adi Perkasa nih. Saya kira juga sekilas ini berhubungan dengan uh, coal atau batu bara pertambangan begitu ya, karena ada Adi Perkasanya seperti MBAP gitu. Kalau MBAP kan Mitra Bara Adi Perkasa. Nah, ini Mitra Adi Perkasa. Saya kira anak perusahaannya guys. Nah, ternyata bukan nih. Nah, kalau MAPI ini atau Mitra Adi Perkasa ini itu bergerak di bidang pengoperasian berbagai merek toko retail ya. Merek toko retail di Indonesia, artinya ya waralaba gitulah ya. Nah, ini contoh dari merek tokonya ada Zara, Lacoste. Lacoste ini biasanya sih yang ada gambarnya ini ya, buaya begitu, daleman daleman Jasper begitu ya. Nah, ini Cotton On. Nah, ini dah kita bisa lihat sendiri nih di sini. Toko serba adanya atau serba itu ada Sogo juga guys di sini ya. Seibu, nah, Domino Pizza, Sushi, ya banyak lah ya. Nah, itu guys, jadi semacam waralaba begitu. Nah, ini didirikan sudah cukup lama juga nih, 1995 ya. Kemudian ya dia sudah melewati masa krisis moneter, bisa bertahan sampai sekarang, itu ya bagus sih ya. Bagus. Kemudian tanggal IPO-nya 2004. Kemudian jumlah kapitalisasinya 17 triliun ya, ini medium ya segini. Tapi untuk toko-toko retail seperti ini ya, untuk 17 triliun ini udah gede banget sih kapitalisasinya. Kemudian untuk pemegang saham di atas 5% ada dua ya. Dan kita soroti di masyarakat itu 48%, ini bagus banget ya. Di atas 30%, di bawah 50% kayak gitu. Kemudian dewan komisaris, direksi, anak perusahaannya banyak banget nih ya. Ya ini kan tokonya tadi ya guys ya. Di sini kan ada toko nih. Nah, ini ada Domino juga ya di sini. Ya, inilah anak perusahaannya. Kemudian untuk income-nya paling gede itu di eceran ya. Terus juga ada konsinyasi. Saya kurang tahu konsinyasi ini apa. Kemudian ada juga sewa dan jasa pemeliharaan. Grosir juga ada tapi persentasenya dikit banget ya. Yang gede itu eceran. Distribusinya paling gede itu di Indonesia guys, cuman dia juga ada ekspor ke luar negeri, ada Vietnam dan Thailand. Thailandnya ini negaranya juga apa nih ya, kurang tahu.
Ya, yang jelas itu ada Vietnam dan Thailand dia. Kemudian untuk IPO-nya, oke, cenderung uptrend sih guys ya. Kalau kita lihat dari IPO, awal IPO sampai sekarang itu harganya cenderung uptrend guys. Nah, nanti kita lihat, kita bongkar aja nih untuk finansialnya. Kira-kira worth it enggak nih kita investasikan begitu. Nah, saran saya guys ya, ini kan IHSG masih merah begini kan. Jadi kalian berhati-hatilah untuk memilih emiten. Disarankan untuk tadi ya, sekali lagi juga saya tidak lelah untuk memberitahukan bahwa kalian lebih baik investasi di yang fundamentalnya jelas dan dividennya juga jelas guys, kayak gitu. Nah, nanti untuk entry-nya silahkan kalian pakai uh, analisis teknikal begitu. Kalian perhatikan area support dan juga resistnya. Kadang juga ada saham-saham yang fundamentalnya bagus, tapi entry-nya tidak memperhatikan teknikal begitu ya. Ya nyangkut begitu ya. Nah, tapi juga selama itu fundamentalnya oke sih nggak masalah sih nyangkut. Kan setidaknya ya ada dividen begitu loh ya. Tapi bisa lebih cuan lagi ya, bisa lebih dapat untung banyak lagi kalau kalian masuk juga itu pakai analisis teknikalnya kayak gitu. Langsung aja kita lihat di laba bersih di sini. Pemilik entitas induk 518 ya, kita bandingkan dengan kuartal satunya yang hanya 513. Ini ada kenaikan sedikit atau bisa saya anggap ini stagnan ya, karena di sini kalau kita bulatkan itu kuartal satunya 500 miliar, kemudian kuartal 2-nya juga 500 miliar juga. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021, ini ada kenaikan cukup pesat ya, di mana 2021 kuartal 2-nya itu hanya 246 miliar, sedangkan untuk kuartal 2 2022-nya itu 518 miliar guys ya. Secara ekuitas di sini ada kenaikan ya. Kita bandingkan dengan kuartal 1 2022 dan jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 ya. Tapi di sini dia paling gede sih di bulan akhir tahun ya guys ya. Ya, akhir tahun. Ya kenapa akhir tahun begitu? Kalau menurut saya memang kan itu kan ada momen-momen Natal dan Tahun Baru kayak gitu kan. Jadi memang kalau MAPI ini kan tadi kan toko ya guys, berupa toko waralaba begitu. Jadi memang konsumennya itu banyak membeli ya di momen-momen tertentu aja. Oke guys, sorry tadi ada gangguan sedikit terkait dengan mikrofon. Kita lanjutkan lagi ya guys ya. Ya, tadi kan sampai di laba bersih ya. Jadi ini cenderung stagnan sih ya untuk laba bersihnya, gak ada masalah. Sekarang untuk IPS guys, ya ini 31 nih. 31, 30 dan 31 ini yang seperti saya katakan tadi bahwa dia cenderung mempertahankan net income-nya ya emiten ini ya. Kemudian dari pair-nya 31, nanti kita lihat yang anualisnya guys. ROE 7 kali 2 14% guys. Jadi 14% itu berada di range medium ya. Bagus itu adalah di atas 20%. Nah, kenapa ini saya kalikan 2? Karena memang masih sisa 2 kuartal lagi ya. Jadi kita hitung anualisnya juga untuk ROE-nya. Jadi 14% itu range-nya medium guys. Lebih bagus itu 20%, istimewa itu 30% kayak gitu ya. Jadi dari segi finansial sih ya tadi ya guys ya, cenderung untuk mempertahankan kedudukannya atau net income-nya kayak gitu. Nah, kemudian untuk per annualisnya 8 nih guys. Nah, menurut saya 8 ini sih masih worth it ya. Bagus itu di bawah 5. Kalaupun di atas 5 harus kurang dari 10 dan ini 8. Artinya harga yang sekarang itu masih murah ya. Nah, ini kalau cuma kita lihat dari pernya aja. Tapi biasanya saya untuk menentukan harga saham ini murah atau mahal itu dilihat dari dividen yield-nya guys. Kayak gitu ya. Kemudian kita lihat nih, kita hitung potensi dividen yield-nya. Ini kan IPS-nya kan 124 nih ya. Kemudian untuk DPR-nya sendiri dia belum ada data guys. Tadi saya cek di RTI juga. Ya dia belum ada DPR-nya, tidak ada data DPR guys. Cuman kita bisa hitung di sini DPR-nya dengan asumsi dari dividennya terakhir itu di 2019 guys ya.
2020, 2021, 2022 dia tidak membagikan dividen seperti itu. Nah, terakhir itu di 2019 dengan 10 perak per share-nya. 10 ya, 10 perak mah. Ya nanti kita lihat sih dividen yield-nya ya, potensinya ya. Nah, kita hitung dulu nih, cari dulu nih dividennya berapa ya. Ini kan datanya 2019. 2019 dia punya EPS 56 guys. Berarti 10 dibagi dengan EPS 2019 itu 56 dikali dengan 100. Dikali dengan 100 ya, kecil banget ya. Sorry, bentar ya. 10 dibagi dengan 56 dapat sekian ya, berarti 17,8% nih guys ya. Kita kali 100 ya dapat 17,85%. Ini adalah DPR di tahun 2019 guys ya. Nah, kalau kita hitung dengan DPR yang ini 17,85%, kita hitung dengan anualisnya sekarang per IPS-nya, jadi dikali dengan 124 per 100 persennya ya. Iya, dapat 22,14. Ini adalah potensi dividen ya. Ketika DPR-nya itu sama dengan tahun 2019 atau di pembagian dividen yang terakhir. Berarti kita lihat di sini untuk potensi dividen yield-nya sebesar, kan harganya sekarang 1060 dibagi 1060. Oke, dapat 2%. Nah, menurut saya dengan dividen yield yang 2% ini ya, ini kan dikali 100 nanti dapatnya 2%. Nah, benar 2% kan. Berarti kurang di bawah dari reksadana returnnya ya. Dividen yieldnya di bawah dari reksadana guys. Reksadana itu maksimal adalah 4% kayak gitu. Nah, menurut saya untuk dividen yield yang sekarang ini ya 2%an itu harganya masih kemahalan ya, menurut saya kayak gitu. Misalnya kalian nabung aja 100 juta misalnya. Nah, kalau returnnya adalah 2%an, berarti kan dikali 2 per 100 kan, ya dapat 2 juta ya. Nah, kalian masukin modal di sini HK MAPI 100 juta begitu. Nah, untuk dividennya yang kalian dapatkan nanti cuma 2 juta begitu. Nah, menurut saya ini kecil banget sih guys ya, kecil banget gitu loh dengan modal yang tadi gede, karena returnnya hanya 2% begitu. Belum worth it sih, dan harganya memang kalau sudah seperti ini ya kemahalan harga yang 1060 ini ya. Ini pun juga dengan asumsi tadi dividennya adalah 17,8%-an. Nah, kalau dia seandainya bagi 50% guys, kita hitung aja ya. Ini asumsinya kalau dia bagiin 50% ya untuk DPR-nya. Berarti 50 dikali dengan EPS yang sekarang 124 dibagi dengan 100. Oke, ini adalah potensi dividen nih. Ya, kalau dia bagiin 50%, itu adalah 62 per share. Kemudian dibagi dengan harga yang sekarang 1060. Oke, dapat 5,8% dividen yieldnya. Menurut saya sih ini masih oke, masih worth it ya. Tapi tidak wow banget gitu loh, tidak wah banget kayak gitu ya. Itu guys, ya. Kenapa worth it ya? Karena memang di atas 4% begitu. Kalau 5,8 sih ya masih worth it, cuman mepet banget kayak gitu. Itu pun juga tadi dengan asumsi dia bagiin dividen DPR-nya 50% kayak gitu loh ya. Itu sih guys. Yang menurut saya recommended gak saham ini dilihat dari fundamentalnya. Ya, kalau menurut saya sih untuk finansialnya sih tadi stagnan ya, artinya dia cenderung untuk mempertahankan labanya, tapi dividennya sih worth it tapi tidak terlalu wow kayak gitu. Artinya ya menurut saya sih daripada kalian pilih saham ini, emiten ini, ya mendingan pilih yang dividen yieldnya masih gede-gede guys. Lebih dari 10% juga banyak begitu loh di pasar modal begini ya. Nah, itu dari segi fundamentalnya guys ya. Kemudian kalau dari segi analitikalnya guys,
sorry, analisis teknikalnya ya. Itu coba kita lihat dulu. Oke, tadi sempat sudah saya gambarkan terkait dengan area support dan resist nih guys ya. Ya, sebetulnya support terkuatnya ini cenderung sideways ya. Ya, saya coba gambarkan 3 support ya guys di sini. Nah, support yang pertama itu 873 guys. Ini paling bawah nih. Tapi ada lagi nih kalau kita geser ke bawah ya 830-an ya, cukup jauh sih. Kemudian area support yang kedua itu ada di sini 900-an ya, 960. Kemudian support yang ketiga 990 sampai 1000 ya, 1000 lah ya itu. Nah, ini tiga area supportnya ya. Kemudian area resistnya yang pertama itu area 1080-an ya sampai 1100 ya. Kemudian support resist yang kedua yaitu 1150-an guys. Itu sih sejauh ini sih. ATH-nya ada lagi nggak sih? Oke, dia ATH-nya terakhir itu di area 1060-an ya guys ya. Nah, jadi hati-hati loh guys ya. Kenapa? Karena memang dividen yield-nya kurang oke sih menurut saya. Oh, ini ada lagi di sini. Ya, ya, area resist berikutnya ya 1180 ya, mepet-mepet sih sebetulnya ya. Nah, apalagi ditambah tadi fundamentalnya sih oke ya untuk laporan keuangannya. Cuman untuk dividen yield-nya itu ya tadi nggak oke sih menurut saya ya. Nah, hati-hati ya ketika laporan keuangannya bagus tapi dividen yield-nya itu kecil atau DPR yang dia bagikan itu kecil, bisa jadi memang laporan keuangannya itu ada sedikit apa ya, diubah-ubah gitu. Tapi saya bukan mencurigai atau apa, tapi kita patut waspada guys karena kita kan investor begitu ya. Mungkin itu aja ya dari saya untuk pembahasan saham kita pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.